Smart Viewers menjawab tantangan transformasi digital dan perubahan lanskap bisnis global. Binus Business School menutup tahun 2025 dengan memanfaatkan momentum acara End of Year Closing and Outlook 2026 dengan tema From Insight to Impact, Charting the Year Ahead. Acara ini diadakan di Binus University at Senayan JWC Campus sebagai penanda berakhirnya masa tugas Advisory Board periode 2023, sekaligus menjadi wadah dialog strategis bersama Advisory Board dan mitra industri. Lebih lanjut, forum ini difokuskan pada penguatan sinergi Advisory Board dan mitra industri, peningkatan daya saing lulusan, serta penyusunan strategi pengembangan talenta yang selaras dengan kebutuhan industri saat ini. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dean of Binus Business School Master Program, Dr. Asnan, di mana di era digital saat ini, jurusan kuliah yang diminati dan kompetensi bekerja sudah mengalami perubahan signifikan, di mana sekarang mengutamakan aspek teknologi dan AI. Oleh karena itu, Binus Business School telah menyiapkan strategi G2 untuk menjawab tantangan tersebut melalui FGD Framework. Jadi memang dalam rangka proses selalu membuat Binus Business School ya khususnya masa program ini relevan dengan perkembangan industri, ya perkembangan teknologi, kebutuhan pasar. Kami selalu melakukan rutin kepada review ya kepada kurikulum kami, kepada konten kami ya termasuk kesiapan dosen-dosen kami dalam rangka memberikan kualitas layanan yang terbaik ya bagi para mahasiswa kami. Nah, jadi dalam rangka juga melanjutkan visi yang baru ya di mana ada kata kunci yang harus kita jalankan di level program yaitu innovation, digital transformation dan sustainability. Nah, kami menganggap itu perlu untuk diberikan penguatan di kurikulum kami dalam rangka meningkatkan daya saing para lulusan kami, karena juga kalau lihat dari data-data pasar bahwa jurusan-jurusan yang tadinya banyak peminat itu mengalami penurunan karena dianggap bisa jadi sudah kurang relevan ya, jadi jurusan-jurusan yang semacam teknik, mesin, psikologi, bahkan termasuk manajemen atau administrasi bisnis gitu ya. Kalau tidak ada penguatan dan pemutahiran konten bisa jadi itu dianggap tidak relevan lagi karena industri sudah tidak membutuhkan. Nah, makanya kami melakukan proses review, melakukan focus group discussion, bicara dengan praktisi, dengan industri untuk membuat penguatan dalam kurikulum kami yang sejalan dengan perkembangan teknologi. Nah, proses ini sedang berjalan dan harapan kami di 2026 nanti kami bisa menerapkan hal-hal tersebut ke dalam proses pembelajaran kepada mahasiswa kami. Tidak sekedar menjadi agenda evaluasi akhir tahun, acara ini juga diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antara dunia akademik dan industri, sehingga BBS pun optimis dapat berkontribusi dalam melahirkan lulusan yang unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi lanskap bisnis 2026 dan seterusnya. Hari ini memang ini kan akhir tahun ya. Jadi kita itu mau mengkonklud apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini untuk semua tahun 2025. Dan kebetulan juga memang Binus Business School itu banyak progres lah di tahun 2025. Tadi sudah saya sampaikan apa saja keberhasilannya kita. Tapi kita tidak lupa juga mengingat tahun yang akan datang seperti tadi katanya narasumber itu kondisi perekonomian ataupun geopolitik itu bertambah besar. Nah, untuk itu kita harus bersiap-siap. Nah, untuk bersiap-siap itu tentunya kita butuh masukan-masukan apa sih yang perlu kita siapkan. Nah, kebetulan juga itu periodenya advisory board kita itu selesai di tahun 2025. Nah, itu jadi tadi kita sampaikan apa saja progresnya yang sudah dicapai selama mereka itu memberikan masukan nasihat kepada kita. Dan kedepannya tentu kita akan punya lagi advisory board yang sama kemampuannya. Jadi memang biasa memang para top management atau business owner yang memang ada di industri yang bisa ngasih masukan kepada kita. Nah, jadi nanti kita akan bentuk lagi. Ya, tidak terlepas bahwa nanti ada yang baru masuk ataupun yang tadi existing tadi bisa kita undang lagi untuk menjadi advisory board. Nah, itu memang dibutuhkan karena tadi saya juga sampaikan juga tadi bahwa kita ini khawatirnya kan hanya sibuk di kampus saja, tidak tahu kejadian di luar. Nah, mereka lah nanti yang menjadi jembatan untuk menginformasikan kepada kita apa sih kebutuhan, apa yang terjadi di dunia bisnis di luar sana.
itu sih kenapa kita ada advisory board dan kita harapkan nanti tahun depan kita bentuk lagi karena kita lihat banyak manfaatnya.